Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Oke, Pak Setio hari ini akan menjelaskan materi PPKN. Mari kita mulai. Perhatikan anak-anak, kita lihat tentang PPKN, yaitu tentang Pancasila. Kalian lihat gambar Garuda Pancasila di sana. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jadi kalau Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia, kalau Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, di dalam gambar burung Garuda tadi terdapat perisai. Perisai memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Kalian perhatikan perisai itu ada gambar apa saja? Ada gambar bintang, ada gambar rantai, ada gambar pohon beringin, ada gambar kepala bandeng, ada gambar padi dan kapas. Itu semua adalah simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, bagaimana bunyi daripada teks Pancasila itu? Mari kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian tadi bunyi dari teks Pancasila. Nah, sekarang kita lihat hubungannya dengan simbol-simbol dari sila-sila Pancasila tadi. Simbol atau gambar bintang adalah simbol dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol rantai adalah simbol dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin adalah simbol dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Gambar kepala bandeng adalah simbol sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan padi dan kapas adalah simbol dari sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian tadi simbol dan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang contoh pengamalan Pancasila. Untuk sila yang pertama, contohnya sikap bersyukur kepada Tuhan, beribadah sesuai ajaran agamanya, berdoa, menghargai teman berbeda agama dalam melakukan ibadahnya. Itu contoh pengamalan sila pertama. Dalam gambar kalian lihat, gambar nomor 1 sedang berdoa. Adalah contoh pengamalan sila pertama. Yang lain, ya, berdoa bersama di tempat ibadah. Ini juga pengamalan dari sila pertama. Kemudian ada lagi, mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini adalah contoh juga pengamalan dari sila pertama. Nah, berikutnya pengamalan sila kedua. Contohnya, memberi sumbangan kepada korban banjir atau korban bencana yang lain. Menghormati dan menaati nasihat orang tua. Menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Misalnya temanmu jatuh dari sepeda, kamu tolong, artinya kamu sudah mengamalkan sila kedua. Nah, contoh dalam gambar yang pertama memberikan bantuan berupa uang. Kemudian contoh lagi memberikan bantuan kepada orang tuanya yang sedang memperbaiki kendaraannya. Ini juga pengamalan sila kedua. Contoh lain, membantu membetulkan jam dinding. Ini juga menunjukkan pengamalan sila yang kedua. Ya, dan juga menghibur adiknya ya supaya adiknya senang.
Ya, ini juga pengamalan sila yang kedua. Berikutnya, untuk sila yang ketiga contohnya apa? Pengamalannya. Ya, pengamalannya salah satunya adalah mengunjungi saudara. Ya, ini. Kemudian hidup rukun anak-anak, hidup rukun baik dengan anggota keluarga, dengan teman dan tetangga. Ini contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Nah, contohnya dalam gambar ya. Ya, yang penting hidup rukun ya, tidak bertengkar. Dalam gambar ini gambar nomor 1 sedang bertengkar, maka ini tidak atau bukan merupakan pengamalan sila ketiga. Yang lain kita lihat ya, saling membantu membawakan buku ya, ini juga pengamalan sila ketiga. Kemudian bersama-sama menyiram tanaman ya, juga pengamalan ketiga, sila ketiga. Makan bersama, ini pengamalan sila ketiga juga. Yang lain adalah misalnya ini ya, rukun dengan adiknya ya, belajar bersama dan kemudian menghibur adiknya ya, bermain dengan bonekanya ya, saling membantu ya. Ini adalah pengamalan sila ketiga ya, bersatu ya, tidak bertengkar ya. Itu pengamalan sila yang ketiga anak-anak. Dan kemudian kita lanjutkan bagaimana pengamalan sila yang keempat ya, bermusyawarah. Kalau ada sesuatu dibicarakan dengan baik-baik ya. Bermusyawarah itu apa ya? Rapat, pertemuan ya, ini namanya bermusyawarah. Menghargai pendapat orang lain ya, walaupun pendapatnya berbeda dengan kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam contoh pada gambar ini, mana saja yang merupakan pengamalan sila keempat? Kita lihat ya, gambar nomor 1 ya, sedang berdiskusi ya, membicarakan entah apa itu ya, dibicarakan dengan baik-baik. Kemudian gambar nomor 5 ini juga ya, sedang berdiskusi ya, bermusyawarah ya, sedang rapat begitu. Dan gambar yang keenam, walaupun hanya berdua ya, ini juga berdiskusi mereka ya, bermusyawarah ya. Di sini intinya adalah ada musyawarah ya, sedangkan yang lain itu memaksakan kehendak dengan pendapatnya sendiri ya, sampai tangannya diacung-acungkan ke atas ya. Itu anak-anak contoh dari sila keempat ya, pengamalan sila keempat. Sekarang pengamalan sila kelima. Contohnya bersikap adil dengan teman bermain ya, tidak curang ya. Ini adalah contoh pengamalan sila kelima. Melakukan kegiatan bakti sosial ya. Ini juga contoh pengamalan sila kelima ya. Di samping juga merupakan pengamalan sila kedua ya, yaitu membantu orang yang memerlukan pertolongan ya. Begitu anak-anak. Satu lagi contoh dari pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu rajin menabung ya. Kalau kalian rajin menabung, nah ini juga sudah melaksanakan melakukan atau mengamalkan sila kelima Pancasila ya. Itu anak-anak Pancasila dan juga pengamalannya di dalam hidup sehari-hari. Nah, kita lihat untuk sila yang kelima ya, gambarnya yang pertama memberi bantuan ya. Kemudian yang kedua juga ya, berupa uang ya, diberikan kepada yang membutuhkan pertolongan. Ya, kemudian gambar anak rajin menabung ya. Tentu saja masih ada yang lain, nanti kalian bisa menemukan pengamalannya di dalam keluarga kalian masing-masing. Nah, begitu anak-anak penjelasan dari Pak Setio. Dan sebagai penutup Pak Setio akan memberikan soal. Pengamalan Pancasila sila keberapa? Gambar di bawah ini. Kalian lihat gambar yang pertama ya, yaitu membantu nenek-nenek yang menyeberang jalan. Pengamalan sila keberapa?
Betul, ya. Pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Berikutnya, yang ini, ya, gambar anak dan juga orang tuanya pergi ke tempat ibadah. Pengamalan sila yang keberapa anak-anak? Bagus, yang pertama, simbolnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Berikutnya, nah ini ada gambar anak-anak sedang berdiskusi. Nah ini menunjukkan pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Betul, bagus, yang keempat. Simbolnya adalah kepala bandeng. Bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan soal yang terakhir anak-anak, ya, ini ada 3 orang atau 3 anak berkumpul bersama mau bermain bola. Ada yang bermain apa itu, bawa raket, ya, badminton. Nah, ini menunjukkan pengamalan sila yang keberapa? Bagus, ya. Yang ketiga, yang bunyinya apa ya? Persatuan Indonesia. Betul, ya, simbolnya adalah pohon beringin. Walaupun berbeda-beda kegemaran, mereka hidup bersama. Begitu anak-anak, Pancasila dan pengamalannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, semua sudah paham? Ya, pasti, ya, semua sudah paham, ya. Oke, Pak sudah sampai di sini menjelaskan tentang Pancasila dan pengamalannya. Akan Pak Setio sudahi. Terima kasih atas perhatian. Kalian sudah mendengarkan Pak Setio dengan baik. Ya, Pak Setio akan menyudahi pertemuan ini. Terima kasih. Sampai jumpa.